Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yeni. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita mulai sharingnya. Jadi aku kan teman-teman 4 tahun pernikahan baru hamil ya teman-teman. Nah itu kalian bisa lihat aku mulai program hamil yang benar-benar mendalam itu dari aku 2 tahun pernikahan. Karena itu udah benar-benar mulai panik ya. Kenapa nih nggak hamil-hamil juga udah 2 tahun. 2 tahun itu lama banget loh teman-teman, bayangin 365 hari dikali 2, bayangin kan. Kita udah lama banget bersama suami kita, udah 2 tahun, tapi nggak juga kunjung hamil. Bahkan mens juga mulai makin ya gitu, makin nggak bener mensnya dan sebagainya. Jadi akhirnya kan kita akan yang namanya ke dokter dan memulai program hamil. Dan tentu aja memulai program hamil itu nggak langsung berhasil kan teman-teman. Jadi kita akan melalui yang namanya fase-fase gagal. Jadi mencoba program hamil di bulan pertama gagal, bulan kedua gagal, bulan ketiga gagal, 2 tahun kemudian ya teman-teman baru berhasil. Nah gimana sih caranya teman-teman supaya aku tuh mengatasi kesedihan dan terus semangat dan juga berpikiran positif ya gitu. Jadi aku mau sharing aja di sini teman-teman. Aku udah mencoba untuk mencatat apa aja yang aku lakuin gitu. Jadi teman-teman, hal yang bisa kalian ambil yaitu ada suatu masa dimana aku benar-benar capek banget ke dokter. Dan aku benar-benar pengen relax dan keluar dari dunia program hamilan yang benar-benar ngikutin dokter. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku melakukan hobi aku gitu. Jadi apa aja sih hobi aku? Jadi teman-teman, aku tuh sukanya membaca buku. Jadi aku suka banget sama novel-novel, buku-buku gitu, buku-buku cerita, buku-buku experience dan sebagainya. Pokoknya buku apapun aku suka. Terus yang kedua, aku menulis. Aku benar-benar menjadikan menulis sebagai terapi. Aku dari zaman aku sekolah emang punya yang namanya diary. Itu udah tadi ya teman-teman, adalah untuk kita merelaksasikan diri kita, untuk kita mencoba untuk kabur dulu sementara dengan rutinitas program hamil yang tidak kunjung berhasil ini gitu. Nah jadi buat teman-teman bisa untuk kalau misalnya kalian udah ngerasa capek banget, aduh program hamil kesana kemari berhasil enggak, udah gonta-ganti dokter, udah minum banyak banget obat dan gak berhasil juga, kalian bisa lakuin itu untuk merelaksasi diri kalian gitu. Jadi kita refresh lagi gitu teman-teman. Lakuin aja hobi kalian, apapun itu, lakuin aja agar psikis kalian bisa lebih baik lagi. Dua yang bisa kalian lakukan adalah punya support group. Support group itu apa, gimana sih? Nah jadi teman-teman, kita itu kan sekarang di media sosial ini banyak banget dan membantu banget. Berbeda banget sama aku dulu yang cuman ada tuh, aku pernah gabung di komunitas grup pejuang ibuhamil.com kalau nggak salah ya, itu ibuhamil.com. Nah aku selalu baca-baca di situ. Situ banyak banget sharing tentang pengalaman orang-orang yang program hamil, terus gimana caranya mengasuh bayi yang udah hamil dan cara mengasuh anak gitu. Di situ ada teman-teman. Buat kita adalah supaya kita bisa sharing, bisa tukar pendapat, bisa tukar pengalaman sesama pejuang hamil yang lain, agar teman-teman merasa kita tuh kayak nih ada nih teman satu frekuensi gitu loh. Ada teman-teman senasib yang tahu bagaimana perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita tuh cerita sama orang yang tidak tahu dengan, misalnya kita cerita sama orang yang nggak pernah mengalami, misalnya kita cerita sama teman kita yang belum menikah, atau cerita sama teman kita yang waktu dia menikah langsung hamil, itu akan berbeda ceritanya dengan kita langsung bisa tukar pendapat dengan orang-orang yang kita itu satu frekuensi atau senasib gitu ya teman-teman. Nah di sana nanti kita sesama pejuang hamil akan saling mengisi gitu. Jadi kita tuh akan berbagi perasaan dan itu akan membuat merasa nyaman ya, akan membuat kita merasa lebih nyaman gitu. Jadi support group ini menurut aku penting. Kalian bisa cari support group lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, atau misalnya bisa aja gabung di YouTube channel aku. Biasanya komentar-komentar di situ banyak banget dan mereka biasanya tuker nomor handphone di kolom komentar di video-video aku. Buat teman-teman yang lain lihat aja ya di situ. Bahkan mereka saling tanya jawab gitu. Lakukan tips ketiga ini yaitu adalah mencari dukungan dari orang terdekat. Nah,
Kenapa ya kita harus mencari dukungan? Karena kembali lagi untuk memulihkan psikis kita. Psikis kita kan udah capek, bukan hanya psikis, fisik kita udah capek, ya kan, kita kan perlu waktu, perlu tenaga, ya kan, perlu biaya. Itu udah nggak bisa dijelasin lagi. Berapa waktu yang udah kita keluarkan, tenaga, terus biaya yang udah kita keluarkan, kan pasti bener-bener banyak. Dengan kita vitamin, obat-obatan, terapi, dan sebagainya kan teman-teman. Jadi banyak banget yang udah kita lakukan dan kita keluarkan. Dan dengan kita mencari support atau misalnya dukungan dari keluarga terdekat, itu tuh benar-benar penting buat kita. Karena keluarga terdekat itu adalah orang atau apa ya, sebuah dukungan yang tidak lekang waktu gitu. Jadi maksud aku gini loh teman-teman, orang lain mungkin akan meninggalkan kita, tapi keluarga itu tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Apalagi di saat kita kesulitan, di saat kita program hamil dan tidak kunjung memiliki anak, itu kan kita dalam keadaan yang down ya teman-teman, bisa dikatakan begitu. Nah, dengan adanya support keluarga, kita bisa up lagi gitu loh teman-teman. Semangat kita bisa up lagi, kita juga bisa lebih merasa, oh, keluarga aku dukung aku loh, keluarga aku tahu loh kesedihan aku, keluarga aku tahu loh apa yang aku lakukan selama ini, aku tuh nggak berdiam diri gitu. Keluarga aku tahu semua yang aku lakukan dan keluarga aku mendukung itu. Jadi kita tuh kayak, diri kita itu kayak ngerasa kita tuh nggak sendiri gitu. Jadi kita punya orang-orang yang menyayangi kita gitu. Jadi kita memiliki orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Dan mendapat dukungan dari keluarga, atau kita ibaratnya tuh meminta pelukan hangat dari keluarga, adalah hal yang penting untuk kita yang sedang berjuang hamil. Teman-teman, adalah lebih romantis lagi ke suami. Cie. Sebenarnya kata-katanya gampang ya, cuman kalian ngerti nggak sih teman-teman, kalau program hamil yang kita jalani ini adalah sangat menyangkut pautkan emosi. Jadi kita jadi lebih cepat sensitif, emosi, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang suami ini kan menjadi pelampiasan itu semua ya. Nah, dengan kita program hamil ini, biasanya ada hal-hal yang memang jadinya kayak berantem kecil gitu loh teman-teman. Kayak misalnya, ya banyak hal lah, kalian yang ngejalanin program hamil pasti tahu. Karena ada beberapa saat kita kadang-kadang jadi kayak lebih tegang gitu, jadi bersih tegang sama suami gitu. Nah, jadi saat kita benar-benar untuk memulihkan rasa tadi, untuk mengatasi kesedihan kita saat program hamil gagal itu, cobalah kita untuk lebih bonding lagi sama suami kita. Misalnya keluar untuk menjalani rutinitas bersama yang menyenangkan. Kayak misalnya kita ke bioskop nonton gitu. Ya sekarang pandemi ya, bioskop udah pada buka nggak sih? Enggak. Misalnya jogging aja deh gitu, hal-hal yang kita lakukan, olahraga sama-sama pagi hari gitu. Atau misalnya kita cuman keluar doang, jalan-jalan, naik sepeda motor, lihat alam gitu. Terus kayak masa-masa pacaran lagi gitu. Jadi kayak apa sih, kita balikin aja ke memori-memori saat kita pacaran dulu gitu. Jadi fokuslah kepada hubungan ini gitu. Ya udahlah, program hamil ini belum berhasil, oke, nggak apa-apa. Yang penting hubungan aku dan percintaan aku ke rumah tangga ini bisa baik-baik aja gitu. Jangan sampai program hamil ini malah akan menghancurkan hubungan atau malah rumah tangga kalian gitu loh teman-teman. Jadi kita itu benar-benar, ini program hamil ini menjadikan kita malah lebih erat sama suami gitu. Jangan program hamil ini malah menjadikan kita bersih tegang atau malah pecah sama suami gitu. Jadi itu adalah tips terakhir dan kunci ya teman-teman, bagaimana caranya kita mengatasi kesedihan selama program hamil. Jadi udah sampai di situ aja ya teman-teman, untuk bagaimana sih tipsnya supaya kita itu bisa mengatasi kesedihan kita saat program hamil itu gagal. Nah, tapi dengan program hamil yang gagal itu jangan sampai membuat teman-teman itu merasa kayak langsung patah semangat gitu, jangan ya teman-teman. Ya, oke, kalian boleh bernafas dulu, refresh dulu, berhenti dulu sejenak, tapi untuk
kalian melompat lebih tinggi lagi gitu. Jadi maksud aku, nggak apa-apa hari ini kalian berhenti dulu sebentar untuk bisa kalian bernafas, tapi nanti kalian lanjutkan lagi. Kita akan berhenti saat kita berhasil hamil, teman-teman. Jadi program hamil ini berhenti saat kita memang sudah punya anak, ya kan? Jadi ini jangan sampai membebani. Kita harus benar-benar bijak dan positif di sini terus. Udah sampai sini aja, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton vlog ini sampai di menit ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.